诶，他第3尺，也要让你。你的灵魂将在自己拥有超越凡人，并融合它，有龙神的属性。创世，弹指灭。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua, episode terbaru yang mana ini adalah episode ke-11-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Saat ini Yunce tengah melakukan perjalanan. Ternyata mereka itu telah terbang selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan juga tidur. Molly khawatir karena tidak hanya elang pemburu badai saja, namun Yunce akan dalam bahaya. Sepertinya Yunce itu tidak terlalu peduli, karena bagaimanapun semua ini bisa terjadi karena ulahnya juga. Tetapi dalam perjalanan itu, sebuah serangan tiba-tiba saja muncul. Untung saja burung elang ini masihlah bisa menghindarinya. Semua itu tentu berasal dari keluarga Feng Tian. Mereka berjanji akan membalas apa yang sebelumnya Yunce lakukan. Berbagai serangan langsung saja mereka berikan. Total ada 8 orang yang semuanya berada di alam Tianxuan. Hanya Feng Moli saja, selain itu Yunce tidak akan bisa menang. Ya sadar betul kalau kali ini keluarga Feng Tian telah mengeluarkan modal besar hanya demi menghabisi dirinya. Tapi semua itu tidak akan semudah yang mereka kira. Berbagai serangan yang terus tertuju kepadanya dapat dihindari dengan mudah oleh burung elang. Berhubung saat ini mereka tengah berada di gurun kematian, Yunce pun memiliki sebuah rencana. Selain itu, dia itu juga ingin menemui seorang teman di sini. Semua tetua keluarga Feng Tian tidak akan membiarkan Yunce. Terlebih lagi, dia itu hanya berada di alam Disuan. Bagi mereka, Yunce telah mencari mati, karena ini adalah gurun kematian. Pengejaran kembali mereka lakukan. Yunce sadar betul kalau di sini banyak binatang monster. Semakin dalam mereka masuk, maka kekuatan gaib dari para binatang monster juga akan meningkat. Yunce akan menggunakan aura ponik untuk bisa melindungi dirinya. Dan begitu, makhluk buas tingkat tinggi tidak akan berani mendekatinya. Sementara untuk para tetua itu akan dia tipu menggunakan klon ciptaannya. Sementara tubuh asli Yunce akan tetap berada di bagian luar dari gurun kematian. Sejauh ini rencana Yunce berhasil. Para tetua telah terpancing untuk mengikuti klonnya. Sampai akhirnya Yunce memilih berhenti dan berpisah dengan burung elangnya. Para tetua tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan langsung melakukan penyerangan. Dalam serangan itu, Yunce dengan santuy menerimanya. Karena bagaimanapun ia hanyalah klon saja. Pada akhirnya para tetua pun sadar kalau sejak tadi mereka telah dipermainkan oleh Yunce. Sayang sekali semua ini sudah terlambat. Pasalnya mereka itu sudah masuk sangat dalam di gurun kematian, yang mengakibatkan para monster kuat satu persatu berdatangan ke sisi mereka, dan kini telah mengepung para tetua. Feng Mo tidaklah takut karena mereka itu hanyalah makhluk buas tingkat mendalam saja. Tanpa berlama-lama, penyerangan langsung saja mereka lakukan.诶，Sementara di sisi lain, Yunce sadar betul kalau pertarungan telah dimulai. Molly bingung mengapa ia tidak segera meninggalkan tempat ini. Yunce memintanya untuk bersabar, karena para monster tingkat langit mendalam itu hanya hidangan pembuka saja. Sebab hal yang sebenarnya akan segera dimulai. Kembali kepada para tetua, di mana satu persatu binatang buas telah berhasil mereka habisi. Feng Mo meminta para tetua lainnya untuk melakukan pencarian. Ada beberapa orang yang menuju ke sisi Yunce, di mana inilah yang dia tunggu-tunggu. Tanpa berlama-lama, Yunce langsung saja melakukan penyerangan kepada tetua tersebut. Yunce sadar betul jika ia bertarung dengan mereka sekaligus, maka ia tidak akan mungkin bisa menang. Karena itulah dia akan menghabisi mereka satu persatu. Tetua ini tentu tidak ingin mati begitu saja, jadi penyerangan langsung saja ia berikan.
Namun seberapa keras pun dia berjuang, semua itu sia-sia saja karena Yunce dapat dan mudah mengatasinya. Tetua ini pun bingung bagaimana bisa Yunce menjadi sekuat itu. Dia berusaha untuk bangun, tapi Yunce sudah ada di belakangnya. Tetua ini pun mengingatkan jika dirinya mati, maka Tetua Agung akan segera tahu keberadaannya. Tapi Yunce tidaklah takut. Tetua ini pun menggunakan trik kecil untuk bisa pergi melarikan diri. Tapi semua itu sia-sia saja karena Yunce memiliki pergerakan yang jauh lebih cepat. Ia langsung menghabisinya hanya dalam satu kali serangan saja. Kematian dari Mo Fing langsung diketahui oleh Feng Mo. Mereka pun akan kembali mengikuti jejak dari Mo Fing. Mo Li menyadarkan Yunce mengenai tanda yang ada pada tubuh Mo Fing. Dan begitu para tetua bisa segera menemukannya. Yunce menenangkannya, pasalnya dia itu masihlah memiliki sebuah rencana. Jadi Mo Li itu hanya perlu melihat saja. Saat kemudian para tetua telah datang di mana mereka melihat keberadaan dari Yunce. Pengepungan pun telah dilakukan. Tapi lagi dan lagi Yunce itu terlihat sangatlah tenang, yang membuat para tetua merasa ia hanyalah ilusi saja. Tapi Feng Mo tidaklah percaya dan pelan-pelan mulai mendekatinya, supaya bisa memastikan apakah dia itu ilusi atau bukan. Ternyata itu adalah asli, jadi Yunce langsung saja melepak Tetua Agung. Baginya, penglihatan Tetua Agung sudah semakin memburuk. Jadi lebih baik dia itu pulang dan merawat diri saja. Feng Mo yang kesal langsung saja melakukan penyerangan kepadanya, di mana berbagai serangan terus-menerus ia berikan. Namun semua itu hanya ditertawakan oleh Yunce saja. Selain itu ia juga terus memberikan hinaan kepadanya, yang tentu semakin membuat Feng Mo marah besar. Serangan besar yang diberikan sudah dihentikan oleh Yunce, karena dengan kekuatannya itu Yunce bisa mementalkan diri dengan jarak yang sangat jauh. Feng Mo benar-benar kesal dengan apa yang sudah Yunce lakukan kepadanya. Karena itulah ia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat ini Tetua Agung tengah menyiapkan sebuah serangan yang sangat besar. Yunce dapat melihat hal itu, namun ia akan terus melarikan diri. Pada akhirnya serangan bertubi-tubi telah Feng Mo berikan. Yunce teruslah menghindari serangan tersebut, di mana tujuannya adalah sebuah gua sebelumnya, di mana itu akan menjadi tempat baginya untuk bersembunyi. Para tetua telah kembali kehilangan jejak dari Yunce. Namun mereka sadar betul kalau ia pasti berada di sekitaran tempat ini. Karena itulah mereka akan pergi berpencar. Kali ini mereka tidak boleh berjauhan. Sementara untuk Yunce sendiri, ia tengah berada di tempat permunian Dewa Naga. Kembali kemari telah mengingatkan Yunce kepada Chiyuchen. Karena bagaimanapun mereka sebelumnya pernah terjebak di dalam tempat ini. Namun sesaat kemudian Yunce merasakan hal yang aneh. Ternyata itu berasal dari naga biru kuno. Ia tentu mengenali Yunce karena dialah manusia yang telah mewarisi garis darahnya. Ia tidak menduga Yunce akan kembali secepat itu. Berhubung Denny sudah mencapai alam disuan, jadi sekarang tubuh Yunce itu bisa menahan kekuatan dari sumsum naga. Sekarang naga biru kuno akan memberikan hal itu kepadanya. Saat itu jugalah kekuatan naga biru kuno masuk ke dalam tubuh Yunce. Kekuatan yang terkandung dalam sumsum naga itu jauh lebih kuat berkali-kali lipat dibandingkan daging naga Huangzuan. Ia harus menggunakan tubuh manusia biasa untuk bisa melewati rasa sakit pemurnian dewa. Dengan sumsum naga, tubuh Yunce akan sekuat besi dan darah dewa naga akan mengalir tanpa henti. Mulai saat ini tubuhnya itu akan memiliki atribut dewa. Hanya saja rasa sakit yang Yunce alami benar-benar sangatlah mengerikan. Ia bahkan tidak terlalu yakin bisa menahannya. Tapi naga kuno saatlah percaya dengan tekad besar miliknya. Karena itulah dia akan kembali memberikan benda milik Dewa Naga yang paling kuat dan misterius kepadanya, yakni adalah jiwa Dewa Naga. Seketika saja hal itu langsung masuk ke dalam tubuh Yunce. Kini jiwanya akan berada di dalam lautan jiwanya sendiri. Demi bisa menyambut permunian dari jiwa naga, Yunce itu harus menaklukkan dan menyatu dengan jiwa tersebut. Jika ia berhasil, maka jiwa naga akan menyatu dengan tubuhnya. Selain itu, kekuatan mental besar yang melampaui manusia biasa akan Yunce terima juga. Sejak saat ini, jiwa Yunce akan memiliki atribut Dewa Naga. Inilah kekuatan dewa yang akan Yunce terima.
di mana dalam satu jentikan jari saja dia itu bisa menghancurkan dunia. 你的灵魂将在自己拥有超越凡人并融合它，有龙神的属性。 创世，弹指灭世。 Pada saat itulah ujian dari jiwa Dewa Naga pun dimulai. Yunce terlihat dibawa kembali ke sebuah tempat di mana terdapat berbagai serangan yang terus-menerus menyerangnya. Saat mencoba untuk melawan, tubuh Yunce seakan-akan hendak lenyap. Molly memintanya untuk tidak melawan. Meskipun dia itu memiliki nadi garis dewa jahat serta tulang dan darah naga ponik, tapi lautan jiwanya masihlah sebatas manusia biasa. Molly menyarankan dia untuk meminta bantuan kepada naga biru kuno. Namun Yunce masihlah percaya diri dapat melewati hal tersebut, karena bagaimanapun ia adalah penguasa dari wilayah ini. Meskipun lawannya adalah penguasa langit dan bumi, namun Yunce tidak akan pernah tunduk kepada jiwa tersebut. Perlawanan coba kembali Yunce lakukan, namun lagi dan lagi ia harus kehilangan lengannya. Tidak hanya itu saja, namun perlahan-lahan jiwanya pun juga ikut menghilang, yang mengakibatkan tubuh fisiknya pun mengalami luka parah. Naga biru kuno merasa ia sudah berpikir terlalu jauh terhadap Yunce, karena seberapa hebat pun bakat yang dimiliki oleh manusia, namun jiwanya tidak akan pernah bisa menyatu dengan jiwa dewa. Karena itulah naga biru kuno hendak memberikan bantuan kepadanya. Namun di tengah semua itu, tanda dari kekuatan ponik pun muncul. Kekuatan jiwa Yunce yang sebelumnya telah lenyap kembali pulih. Bahkan kini saya ponik sudah berada di sisinya. Serangan kembali jiwa naga berikan kepadanya. Namun kali ini Yunce bisa dengan mudah mengatasi hal itu. Bahkan perlahan-lahan pasti kekuatan dari jiwa naga sudah mulai ia serap. Jiwa Dewa Naga pun bertemu dengan ponik milik Yunce. Berhubung jiwa ponik sudah keluar, jadi naga biru kuno tidak akan berdiam diri saja. Pertarungan antara jiwa Yunce dan jiwa Dewa Naga pun dimulai. Naga biru kuno meminta Yunce untuk mengerahkan segalanya untuk bisa menghancurkan jiwa naga itu. Dengan semua itu, maka lautan jiwa Yunce akan sangat terang. Yunce paham dan ia langsung saja memberikan serangan pamungkasnya kepada jiwa Dewa Naga. Akhirnya, perjuangan panjang Yunce pun telah membuahkan hasil. Jiwa Dewa Naga berhasil dia kalahkan, dan begini kekuatannya akan mengalami peningkatan. Yunce tidaklah pernah menduga ia akan berhasil. Sekarang dia itu sudah memiliki sumsum naga dan jiwa naga pada tubuhnya. Jiwa ponik sangatlah membantu Yunce. Ia diam-diam memberikan Yunce hadiah besar. Sepertinya jiwa ponik itu sudah merasakan firasat buruk yang sangat mengerikan. Sebenarnya Yunce itu masihlah belum tahu apa yang dia maksud. Tapi naga biru kuno menganggap kalau itu adalah tugas Yunce selanjutnya. Berhubung Yunce sudah memiliki garis darahnya, maka harapan terakhir naga biru kuno juga ada pada Yunce. Ia pun memintanya pergi dan menjadi jauh lebih kuat lagi. Sementara dirinya itu akan pergi juga. Yunce masihlah belum tahu hal apa yang membuat naga biru kuno yang sangat kuat itu sampai ketakutan. Scene pun berpindah ke sisi luar, di mana para tetua keluarga Feng Tian masihlah mencari keberadaan dari Yunce. Pada akhirnya dia pun keluar dari persembunyiannya. Dan kemunculan itu maka tentu saja membuat pertarungan besar antara mereka akan segera terjadi. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat apa yang akan terjadi pada episode sebelumnya. Di sini Yunce akan bertarung dengan semua tetua sekaligus. Yunce yang sudah mendapatkan kekuatan besar dari naga biru kuno membuat ia semakin yakin. Para tetua pun bukanlah masalah lagi untuk Yunce. Apapun yang mereka lakukan tidak akan dapat menahannya. Jadi sudah jelas kalau pertarungan itu akan dimenangkan oleh Yunce. Namun saat tiba di istana Bingyun, ia tidaklah disambut dengan baik. Mereka langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa menghabisi Yunce. Tapi ini tidak akan semudah yang mereka kira karena Yunce akan memperlihatkan kemarahannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.